Kadang hidup terasa seperti jalan panjang yang melelahkan. Kita ingin perubahan, kita ingin hidup yang lebih tenang, lebih bermakna, lebih selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Tapi seringkali, yang kita pikir bisa mengubah hidup adalah hal-hal besar. Pekerjaan impian, momen besar, keberuntungan yang tiba-tiba datang. Padahal, hidup tidak berubah dalam satu malam. Hidup berubah pelan-pelan, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang. Banyak orang tak sadar bahwa yang paling membentuk hidup mereka adalah kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa disadari. Dan justru di sanalah letak kekuatannya. Kalau kamu sedang mencari jalan untuk memperbaiki hidupmu, tanpa merasa terbebani oleh hal besar yang sulit dilakukan, video ini bisa jadi awal yang baik, karena yang akan kamu dengar mungkin terlihat sederhana, tapi bisa mengubah cara kamu menjalani hidup jika kamu lakukan dengan hati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena di sini kita akan terus berbagi hal-hal kecil yang punya dampak besar untuk pertumbuhan diri dan ketenangan hidupmu. Dan pastikan kamu tonton sampai akhir. Karena di bagian terakhir, akan ada satu kebiasaan yang diam-diam menjadi fondasi penting untuk semua perubahan lainnya. 10 kebiasaan kecil yang diam-diam mengubah hidupmu. 1. Bangun 30 menit lebih awal. Bukan soal mengejar status morning person. Bukan juga demi kesan produktif yang terlihat keren di media sosial. Bangun lebih awal bukan tentang waktu, tapi tentang kualitas ruang batin yang kita ciptakan sebelum dunia menuntut perhatian kita. Saat kamu bangun 30 menit lebih awal, kamu memberi dirimu sendiri hadiah paling langka dalam hidup modern. Keheningan. Di saat belum ada notifikasi masuk, belum ada suara kendaraan, belum ada orang yang meminta waktumu. Saat itulah kamu bisa benar-benar hadir untuk dirimu sendiri. Bukan untuk membalas pesan, bukan untuk menyelesaikan tugas, tapi untuk mendengarkan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu butuhkan. Keheningan pagi adalah tempat terbaik untuk berdialog dengan diri sendiri, tanpa gangguan, tanpa distraksi. Dan di sanalah kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran tentang siapa kamu, apa yang penting, dan kemana kamu ingin berjalan. Mungkin kamu akan gunakan waktu itu untuk menulis jurnal, membaca satu halaman buku, atau sekadar duduk diam sambil mengatur napas. Bukan aktivitasnya yang penting, tapi kualitas kehadiranmu di momen itu. Kebanyakan orang bangun karena alarm, langsung mengecek ponsel, lalu terburu-buru terlempar ke dalam ritme yang bukan mereka ciptakan sendiri. Tapi kamu bisa memilih berbeda. Dengan bangun 30 menit lebih awal, kamu mengklaim kendali atas harimu. Dan pelan-pelan, kamu juga sedang mengklaim kendali atas hidupmu. Karena ketika pagi dimulai dengan tenang, hati pun belajar untuk lebih siap menghadapi segala yang datang kemudian. Dan dari kebiasaan kecil inilah, ketenangan dan kejernihan mulai bertumbuh. 2. Menunda respon. Beberapa detik sebelum menjawab apapun, setiap hari kita terpapar begitu banyak pemicu. Pertanyaan yang menekan, komentar yang menyakitkan, perintah yang mendadak datang. Dan seringkali kita merespons dengan cepat, terburu-buru menjawab, membalas, atau bahkan bereaksi tanpa sadar. Karena kita pikir, semakin cepat merespons, semakin cerdas. Padahal, yang cepat belum tentu bijak. Menunda respons beberapa detik bukan berarti lambat. Itu adalah latihan sadar. Latihan untuk tidak menjadi budak emosi sesaat. Dalam jeda kecil sebelum kamu menjawab, kamu sedang menciptakan ruang. Ruang yang sangat berharga, di mana kamu bisa melihat emosimu, bukan dikendalikan olehnya. Ruang di mana kamu bisa memilih. Apakah aku ingin marah, atau aku hanya sedang lelah? Apakah aku ingin membalas, atau aku sebenarnya butuh waktu untuk memahami? Di dalam jeda itu, kamu sedang belajar mengelola, bukan memendam. Kamu sedang belajar menyaring, bukan mematikan perasaan. Dan yang paling penting, kamu sedang belajar kendali. Bukan kendali atas orang lain,
tapi kendali atas reaksi, sikap, dan cara kamu menanggapi dunia. Bayangkan ini, berapa banyak konflik yang bisa dihindari jika kita memberi waktu 1-2 detik sebelum bicara? Berapa banyak hubungan yang bisa lebih sehat jika kita belajar menahan respons yang emosional? Hanya sebentar saja? Menunda bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena hanya orang yang kuat di dalam yang mampu berhenti sejenak dan memilih. Bukan didorong, bukan didesak, bukan dipaksa emosi, tapi memilih dengan sadar. Dan jika kamu membiasakan ini, dalam percakapan, dalam perdebatan, bahkan dalam pikiranmu sendiri, kamu akan mulai melihat perubahan. Bukan hanya di sekelilingmu, tapi juga di dalam dirimu. Kita sudah mulai hari dengan bangun lebih awal, lalu belajar menunda respon. Sekarang, mari bicara tentang sesuatu yang terlihat sepele, tapi penuh makna. 3. Merapikan tempat tidur. Kelihatannya sepele. Hanya menarik selimut, merapikan bantal, dan merapikan sedikit lipatan spray. Tapi justru dari hal yang kelihatan kecil inilah, kamu mulai membentuk kebiasaan besar. Merapikan tempat tidur bukan tentang perfeksionisme. Bukan juga tentang kebersihan semata. Tapi tentang menghargai awal hari dan menghormati dirimu sendiri. Saat kamu merapikan tempat tidur, kamu sedang memberi pesan diam-diam ke otakmu. Aku bertanggung jawab atas hidupku, bahkan dari hal yang sekecil ini. Kamu belum membaca buku, belum olahraga, belum menyelesaikan pekerjaan, tapi kamu sudah menyelesaikan sesuatu. Dan kemenangan kecil seperti ini penting, karena hidup bukan dibentuk dari satu momen besar, tapi dari ribuan kebiasaan kecil yang konsisten. Kamu tidak bisa langsung mengubah seluruh hidup dalam sehari, tapi kamu bisa mulai dari satu hal sederhana, seperti merapikan tempat tidur. Kebiasaan ini juga membawa ketertiban secara psikologis. Ruang yang rapi menciptakan pikiran yang lebih tenang, dan dari pikiran yang tenang, muncul keputusan yang lebih jernih. Itu sebabnya banyak orang sukses, dari pemimpin militer sampai seniman besar, menyebut kebiasaan ini sebagai pondasi ketertiban dalam hidup mereka. Mungkin tidak ada yang melihatnya, mungkin tidak ada yang memuji, tapi itu bukan soal dilihat orang. Ini tentang bagaimana kamu memulai harimu dengan kesadaran, bukan dengan kekacauan. Karena kalau kamu bisa menyelesaikan satu hal kecil di awal hari, maka kamu juga bisa menyelesaikan hal-hal lain yang lebih besar sepanjang hari. Dan jika kamu bisa konsisten dalam hal sekecil ini, bayangkan seberapa besar disiplin dan kendali yang bisa kamu bangun dari waktu ke waktu. 4. Fokus menyelesaikan satu hal sekaligus. Di zaman sekarang, kata multitasking sering dianggap sebagai keahlian super. Bisa melakukan banyak hal sekaligus, berpindah dari satu layar ke layar lain, dari satu tugas ke tugas lain. Kelihatannya produktif, tapi seringkali kita justru kelelahan dan tak satu pun yang benar-benar selesai. Yang terjadi bukan produktivitas, tapi pemecahan fokus. Dan tanpa fokus, bukan hanya pekerjaan yang jadi kacau, tapi juga pikiran. Menyelesaikan satu hal sekaligus bukan berarti kamu lambat. Itu artinya kamu menghargai proses. Kamu hadir penuh dalam satu tugas, memberikan perhatian sepenuhnya, dan membiarkannya selesai dengan tuntas, bukan setengah-setengah. Kamu tahu apa yang terjadi saat kamu fokus hanya pada satu hal? Kamu mulai merasakan flow, yaitu keadaan batin ketika waktu terasa menghilang dan kamu menyatu dengan apa yang kamu kerjakan. Inilah titik di mana pekerjaan tak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai bagian dari dirimu yang mengalir. Kamu juga mulai membangun ketekunan. Karena saat kamu tidak tergoda untuk lompat ke hal lain, kamu sedang melatih kemampuan menahan impuls. Dan kemampuan ini pelan-pelan memperkuat karaktermu. Fokus pada satu hal juga berarti kamu belajar menilai kualitas, bukan hanya kuantitas. Bukan soal berapa banyak yang bisa kamu lakukan hari ini, tapi berapa banyak yang benar-benar kamu selesaikan dengan utuh. Satu tugas yang dikerjakan dengan penuh perhatian, nilainya bisa jauh lebih besar daripada 5 yang dikerjakan sambil lalu.
Karena hidup yang bermakna bukan dibangun dari kesibukan, tapi dari kehadiran. Jadi, mulai hari ini, cobalah satu hal. Saat mengerjakan sesuatu, biarkan pikiranmu diam di sana. Jangan lompat ke notifikasi, jangan pindah ke tab baru. Selesaikan, nikmati, hargai prosesnya. Karena dari kebiasaan kecil ini, kamu sedang membentuk kekuatan yang besar. Fokus, dan dari fokus lahir pencapaian yang sebenarnya. 5. Menulis 3 kalimat refleksi di malam hari. Di penghujung hari, ketika semua aktivitas mulai mereda dan kesibukan mulai mengendap, ada satu kebiasaan kecil yang bisa diam-diam mengubah caramu menjalani hidup. Menulis. Bukan esai panjang, bukan laporan harian yang rumit. Hanya 3 kalimat. 3 kalimat yang jujur tentang apa yang kamu alami hari ini, apa yang kamu pelajari, atau apa yang ingin kamu perbaiki besok. Mungkin juga satu hal yang kamu syukuri. Kenapa ini penting? Karena hidup bergerak terlalu cepat. Kita sering melewati hari demi hari tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Menulis 3 kalimat setiap malam adalah cara sederhana untuk memperlambat laju itu dan mengajak diri sendiri berdialog. Tulisan itu mungkin tidak sempurna, tapi itu bukan soal gaya bahasa. Ini soal kejujuran. Karena saat kamu menulis, kamu sedang memutar kembali perjalanan harimu dan mulai menyadari hal-hal yang selama ini mungkin luput. Terkadang kamu menemukan pola. Terkadang kamu menyadari kesalahan. Terkadang kamu bahkan melihat betapa banyak hal baik yang terjadi. Hanya saja kamu terlalu sibuk untuk menyadarinya. 3 kalimat itu bisa menjadi cermin, dan cermin itu penting. Karena pertumbuhan tidak pernah lahir dari kesibukan tanpa henti, tapi dari kesadaran, dari keberanian untuk menengok ke dalam dan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari hari ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Kebiasaan ini juga akan melatih rasa syukur dan empati. Karena saat kamu mulai terbiasa mencatat hal-hal kecil yang patut disyukuri, kamu sedang melatih mata batinmu untuk melihat kebaikan, bahkan di hari yang tampak buruk. Jangan remehkan 3 kalimat ini. Karena dari catatan kecil seperti itulah kesadaranmu tumbuh. Dan dari kesadaran itu, kamu bisa mulai mengubah hidupmu. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan keberanian untuk memahami diri. 1 malam, 1 kalimat, 1 refleksi pada 1 waktu. Bayangkan kamu menutup buku harian hari itu. Setiap kalimat yang kamu tulis adalah cara untuk melepaskan beban hari ini. Jadi, ketika esok datang, kamu siap membuka lembaran baru tanpa membawa beban yang sama. Kalau kamu merasa 1 dari 5 kebiasaan ini sudah kamu lakukan, coba komentar di bawah. Kita lihat siapa saja yang sedang bertumbuh bersama di sini. 6. Jalan kaki tanpa gadget selama 10 menit. Kita hidup dalam dunia yang bising, penuh notifikasi, layar yang menyala, dan pikiran yang tak pernah berhenti bergerak. Setiap momen kosong langsung diisi. Buka ponsel, scroll media sosial, dengarkan sesuatu. Hingga kita lupa rasanya hadir sepenuhnya di dunia nyata. Cobalah satu hal kecil. Setiap hari, luangkan 10 menit untuk berjalan kaki tanpa gadget. Tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Hanya kamu dan langkahmu. Awalnya mungkin terasa canggung, sunyi, kosong. Tapi di sanalah letak kekuatannya. Karena saat kamu tidak sibuk menerima informasi dari luar, kamu mulai bisa mendengar apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Jalan kaki tanpa distraksi adalah bentuk meditasi paling sederhana. Kamu merasakan tanah di bawah kakimu. Kamu mendengar angin, suara daun, suara kehidupan di sekitarmu. Dan perlahan, pikiranmu yang semula kacau mulai mereda. Kadang kita pikir solusi datang dari berpikir lebih keras, dari bekerja lebih cepat. Tapi justru saat kamu memberi jeda yang cukup, kamu memberi ruang bagi pikiran untuk menyambung ulang benang-benang yang kusut. Beberapa ide terbaik, keputusan paling bijak, dan perasaan tenang sering muncul bukan di tengah keramaian, tapi saat kamu sedang diam, berjalan dalam keheningan. Kebiasaan kecil ini juga mengajarkan satu hal penting.
bahwa kamu tidak perlu terus-menerus melakukan sesuatu untuk merasa hidup. Kadang, cukup dengan hadir sepenuhnya, hidup sudah terasa lebih utuh. Jadi, lepas dulu sejenak dari layar. Jalani langkahmu perlahan, bukan untuk kemana-mana, tapi untuk kembali ke dalam dirimu sendiri. 7. Makan tanpa distraksi. Makan adalah hal paling dasar dalam hidup. Tapi ironisnya, justru karena terlalu sering dilakukan, banyak orang menjalaninya tanpa kesadaran. Makan sambil nonton video, sambil scroll ponsel, atau sambil bekerja, tanpa benar-benar mencicipi rasa, tanpa menyadari apa yang masuk ke dalam tubuh. Padahal, momen makan bisa jadi latihan hadir yang sangat sederhana dan sangat dalam. Cobalah sesekali makan tanpa distraksi, tanpa layar, tanpa suara dari luar, tanpa buru-buru. Fokus saja pada satu hal, mengunyah perlahan, mencicipi rasa, merasakan tekstur, menyadari bahwa di depanmu ada sesuatu yang menopang kehidupanmu. Dalam keheningan itu, kamu tidak hanya merasakan makanan, tapi kamu juga mulai merasakan kehidupan. Karena saat kamu hadir sepenuhnya saat makan, kamu sedang mengatakan kepada dirimu sendiri, "Aku layak diberi perhatian, tubuhku layak dihargai." Dan dari rasa hormat terhadap tubuh, tumbuhlah rasa hormat yang lebih besar terhadap hidup itu sendiri. Makan tanpa distraksi juga membuatmu lebih peka. Kamu bisa membedakan kenyang fisik dan kenyang emosional. Kamu jadi tahu kapan tubuhmu cukup, dan kapan sebenarnya kamu hanya makan karena stres, bosan, atau kebiasaan. Ini bukan sekadar soal gaya hidup sehat, tapi soal kesadaran. Karena orang yang bisa hadir utuh saat makan, akan lebih mudah hadir utuh dalam hal lain. Saat bekerja, saat bersama orang tercinta, atau saat merenung sendirian. Jadi mulai hari ini, coba sesekali makan tanpa apa-apa di depanmu. Biarkan waktunya melambat. Biarkan kamu menyatu dengan satu aktivitas yang sering kamu anggap sepele. Dan di sana, kamu mungkin menemukan rasa syukur yang selama ini terlewat. Karena menghargai hidup, seringkali dimulai dari hal paling kecil. Cara kita makan. 8. Mengucapkan tidak sekarang pada gangguan kecil. Gangguan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Seringkali ia hadir dalam bentuk notifikasi, obrolan singkat, dorongan untuk membuka media sosial, atau godaan untuk melakukan hal kecil yang tidak mendesak. Kelihatannya sepele, tapi jika diakumulasi, gangguan-gangguan kecil inilah yang menggerogoti fokus dan mencuri energi hidup kita. Disinilah kekuatan satu kalimat sederhana bekerja. Tidak sekarang, bukan tidak sama sekali, karena itu terlalu keras. Tapi tidak sekarang memberi jarak, memberi ruang. Dan dalam ruang itu, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku memilih untuk tetap berada di jalur." Setiap kali kamu menunda gangguan, kamu sedang melatih otot pengendalian diri. Kamu sedang menegaskan bahwa tidak semua dorongan harus langsung dituruti. Dan itu adalah bentuk kekuatan mental yang jarang diajarkan, tapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Kebiasaan ini juga mengajarkanmu untuk menghargai fokus sebagai aset. Karena di zaman sekarang, perhatian adalah mata uang paling mahal. Dan orang yang bisa menjaga fokusnya akan jauh lebih unggul dibanding mereka yang terus-menerus terganggu, walau oleh hal-hal yang tampak tidak berbahaya. Mengatakan tidak sekarang bukan soal melarang diri. Bukan soal hidup terlalu serius, tapi soal memilih dengan sadar. Memilih mana yang perlu dikerjakan sekarang, dan mana yang bisa ditunda agar hidupmu tidak terus-menerus terseret ke arah yang tidak kamu niatkan. Ini adalah bentuk kecil dari kedisiplinan. Dan kedisiplinan sejati bukanlah hidup yang keras, tapi hidup yang sadar akan arah. Jadi, mulai latih kebiasaan ini. Saat ada notifikasi masuk, tunda. Saat ingin membuka hal lain di tengah tugas, tahan sebentar. Ucapkan dalam hati, tidak sekarang. Dan setiap kali kamu berhasil, kamu sedang memperkuat dirimu, pelan-pelan, tapi pasti. 9. Memuji diri sendiri dalam hati. Kita sering lupa satu hal penting, bahwa diri kita juga butuh didengar dan dihargai. Bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri.
Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan sesuatu yang sulit, setiap kali kamu memilih yang benar meski tidak mudah, atau bahkan saat kamu hanya bertahan melewati hari yang berat, luangkan waktu sejenak dan katakan dalam hati, "Terima kasih, aku tahu ini tidak gampang, tapi kamu melaluinya." Ini bukan soal menjadi narsis atau memanjakan diri. Ini tentang memberi penghargaan yang layak pada bagian dari dirimu yang sedang berjuang. Karena seringkali tidak ada yang tahu betapa beratnya kamu bangkit pagi itu. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya kamu melawan godaan untuk menyerah. Tapi kamu tahu, dan pujian dari dirimu sendiri yang tulus dan jujur bisa menjadi bahan bakar untuk tetap berjalan. Kita hidup di dunia yang cepat mengkritik, lambat menghargai. Dan kadang, suara paling keras yang menjatuhkan justru berasal dari dalam kepala kita sendiri. Dengan memuji diri sendiri secara sadar, kamu sedang mengubah narasi di kepalamu. Dari aku belum cukup menjadi aku sedang tumbuh. Dari aku gagal lagi menjadi aku sudah lebih baik dari kemarin. Kebiasaan ini kecil, tapi efeknya besar. Ia membangun kepercayaan diri dari dalam, bukan dari validasi luar. Dan orang yang percaya pada dirinya sendiri, bukan karena sombong, tapi karena menghargai prosesnya, akan jauh lebih tahan menghadapi badai hidup. Jadi lain kali kamu menyelesaikan sesuatu, sekecil apapun itu, tersenyumlah sebentar. Berikan satu kalimat penghargaan dalam hati, dan rasakan bahwa kamu sebenarnya lebih kuat dari yang kamu kira. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan motivasi besar, tapi pengakuan kecil bahwa perjuangan kita berarti. 10. Mengatur napas saat pikiran mulai kacau. Kita semua pernah mengalaminya. Pikiran mulai berisik, jantung berdetak lebih cepat, dan semuanya terasa mendesak padahal tidak semua penting. Kekacauan itu muncul bukan dari luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Dan saat itu terjadi, ada satu hal sederhana yang bisa jadi jangkar. Tarik napas. Perlahan. Dan hembuskan. Jangan sepelekan napas. Ia bukan hanya fungsi biologis. Ia adalah jembatan menuju kesadaran. Setiap tarikan napas yang dalam adalah sinyal lembut bahwa kamu hadir. Bahwa kamu tidak lagi terseret oleh arus pikiran yang membanjiri kepala. 1 menit mengatur napas mungkin terdengar kecil, tapi dalam 1 menit itu kamu bisa mengembalikan kendali yang sempat hilang. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas dirimu sendiri. Dan saat kamu kembali ke pusat dirimu, keputusan jadi lebih jernih, emosi jadi lebih tenang, dan masalah tidak lagi tampak sebesar sebelumnya. Inilah kekuatan yang sering diabaikan. Kesadaran bernapas. Karena saat kamu sadar akan napasmu, kamu pun sadar bahwa kamu masih di sini. Bahwa kamu belum kalah. Bahwa kamu punya ruang untuk memilih bagaimana merespons hidup, bukan bereaksi secara impulsif. Mengatur napas bukan bentuk kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tindakan aktif untuk bertahan dengan kepala dingin. Dan orang yang bisa tenang di tengah kekacauan adalah orang yang jauh lebih kuat daripada yang tampak dari luar. Jadi saat pikiranmu mulai kacau, jangan buru-buru mengambil keputusan. Jangan langsung terbawa emosi atau kepanikan. Ambil jeda. Tarik napas pelan. Rasakan. Dan biarkan 1 momen kecil itu menjadi titik balik. Karena dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, orang yang mampu berhenti sejenak adalah orang yang benar-benar bergerak. Perubahan besar jarang datang dalam bentuk teriakan. Ia tidak selalu disertai pelangi atau kilatan cahaya. Kadang perubahan datang diam-diam, seperti embun yang turun perlahan di pagi hari. Hening, tapi menyentuh setiap sudut jiwa yang selama ini terlupa. 10 kebiasaan kecil ini mungkin tidak akan membuat hidupmu langsung gemilang dalam semalam. Tapi satu hal yang pasti, mereka mulai mengubah caramu hadir dalam hidupmu sendiri. Dari bangun pagi yang tenang, hingga menarik napas saat pikiran mulai kacau. Semua ini bukan sekadar rutinitas, tapi latihan. Latihan untuk hadir, untuk mengenal diri, dan untuk menjaga keseimbangan batin yang seringkali goyah oleh tekanan hidup.
Kamu tidak butuh lompatan besar untuk mulai berubah. Kamu hanya butuh satu langkah kecil yang kamu ulangi setiap hari. Karena rahasia dari pertumbuhan yang kokoh bukanlah kecepatan, tapi arah dan konsistensi. Dan jika kamu terus melangkah, meski pelan, kamu akan tiba di tempat yang selama ini kamu cari. Tempat di mana kamu tidak lagi merasa kehilangan arah. Tempat di mana kamu bisa duduk tenang dan berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku terus bertumbuh." Jadi, jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Jangan anggap ringan keputusan-keputusan sunyi yang kamu ambil saat tak ada yang melihat. Karena justru disitulah pondasi hidupmu dibangun, dalam diam, dalam kesadaran, dalam niat yang tak pernah mati. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Setiap hari, kita akan belajar bersama. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih berani menjalani hidup. Satu hari, satu langkah, satu kebiasaan pada satu waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu boleh lelah.b, tapi jangan berhenti. Karena ada versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggumu di depan sana.